Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, Shalom. Selamat datang kepada Bapak Ibu atau mahasiswa dan calon mahasiswa yang atau anak-anak kita yang baru kembali datang atau pertama kali datang. Kiranya ini bukan menjadi kali pertama dan terakhir, tapi boleh menjadi kali pertama dan diikuti oleh kelanjutan berikutnya, dan kita boleh beribadah bersama-sama di tempat ini, ya, bersama-sama menikmati firman Tuhan dan bersama-sama belajar firman Tuhan dan belajar bersama-sama menghidupi firman Tuhan dalam hidup kita hari demi hari. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, saat hari ini kita akan kembali kepada eksposisi Maleakhi. Ya, eksposisi Maleakhi itu di bawah tema Tuhan membenci perceraian. Tapi saya akan mengajak kita untuk kemudian membaca ayat itu bukan hanya mulai dari Maleakhi 2 ayat yang ke-10, tapi ke belakang supaya tidak terlewati, karena sebelumnya digantikan tema dengan baptis dan sidi. Karena itu saya mengajak kita membuka Maleakhi 2 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ke-16. Maleakhi 2 ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-16. Kita bersama-sama berdiri dan kita akan membacanya bergantian. Maleakhi 7 ayatnya yang Maleakhi 2 ayat yang ke-7 sampai dengan ke-16. Saya akan bacakan ayat ke-7. Bapak Ibu, anak-anak, mahasiswa dan siswa boleh membaca ayat yang ke-8 dan kita bergantian. Maleakhi 2 ayat 7 sampai dengan 16. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Tetapi kami ini menimpa ada jalan, kamu membuatnya orang bergelincir dengan pengajaranmu. Kamu bersama menjadi yang berdiri, firman Tuhan semesta alam. Maka aku akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini, oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan, tetapi memandang bulu dalam pengajaranmu. Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem, sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Biarlah Tuhan menyiapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang membuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Dan inilah kedua yang kamu lakukan, kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperti. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan, Allah Israel, itulah orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Amin. Silakan dulu kembali. Bagilah kita, diberkatilah kita yang boleh membaca dan boleh merenungkan firman Tuhan, dan terlebih kita yang boleh melakukan firman itu siang dan malam. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kembali kita diingatkan kalau beberapa waktu lalu kita ditunjukkan bagaimana standar dan ketentuan sebagai imam, ya, sebagai Lewi. Setidaknya ada 2 standar. Pertama adalah orang yang menjadi imam atau orang menjadi Lewi, ya, orang dari suku Lewi yang kemudian dilibatkan dalam sebagai imam, itu harus punya standar 2. Satu, kemudian perkataan yang benar, ya, tidak ada kekurangan keluar dari mulutnya, apa yang dikatakan merupakan suatu kejujuran, ya, dan terlebih lagi adalah dia adalah tempat orang menimba ilmu pengajaran. Karena itu tempat orang mendapatkan pengajaran. Jadi yang keluar dari mulutnya bukanlah makian dan lain sebagainya, tapi tempat orang mendapat pengajaran, mendapat bimbingan dan lain sebagainya. Itu terkait fungsi mulut. Lalu kemudian bukan hanya dari sisi mulut,
tindakan yang benar, ya. Sebenarnya kalau bicara tentang tadi dari sisi perkataan yang benar, kalau orang kemudian melihat seorang imam, ya kita tarik kepada konteks kita, seorang hamba Tuhan yang kemudian tidak dipercaya, itu patut dicurigai, ya. Pasti ada sesuatu yang salah, ya. Karena itu seorang imam, seorang hamba Tuhan harus bisa dipercaya mulutnya, ya. Bukan hanya bisa dipegang, tapi mulutnya harus mengandung kejujuran, ya. Karena itu Tuhan memakai mulut hamba Tuhan, ya, sebagai media, sebagai perantara untuk menyatakan kebenaran. Nah, kalau kemudian dalam hari-hari mulutnya tidak bisa dipercaya, bagaimana orang bisa mempercayai firman yang disampaikan? Walaupun mulut hamba Tuhan ini hanya sekedar alat dari menyampaikan firman Tuhan. Bapak-Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini standar yang pertama yang harus dimiliki seorang hamba Tuhan. Standar yang kedua adalah bagaimana hamba Tuhan harus bertindak benar, atau imam itu harus bertindak benar. Ditandai dengan beberapa ciri, ditandai dengan hidup dalam damai sejahtera, ya. Lalu kemudian hidup dalam kesalehan, ya. Hidup dalam kesalehan. Nah, ini lagi-lagi nggak mudah, ya. Tidak mudah. Dan terlebih lagi adalah bukan hanya membawa kesalehan, tapi membawa orang ke dalam pertobatan, ya. Bukan hanya tempat kemudian orang meminta pengajaran, tapi juga bisa membimbing orang, membawa mereka hingga pertobatan. Bapak-Ibu terkasih dalam Tuhan, ya, dalam bagian ini mencerminkan bagaimana integritas dalam diri seorang hamba Tuhan. Bukan saja apa yang keluar dari mulutnya, tapi juga tindakannya mencerminkan apa yang keluar dari mulutnya, ya. Apakah kita hamba Tuhan? Ya. Apakah kita pelayan Tuhan? Ya. Karena itu kalau kita benar adalah hamba Tuhan dan pelayan Tuhan, maka kita tunjukkan diri kita dengan perkataan dan tindakan yang benar, ya. Tunjukkan diri kita dengan pernyataan yang sesuai dengan tindakan yang sesuai dengan pernyataan kita. Itulah integritas seorang hamba Tuhan yang harus menjadi standar, ya. Bapak-Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya, itulah yang menjadi panggilan, ya. Itulah menjadi panggilan seorang imam, ya. Itulah yang masuk ke dalam perjanjian Lewi kepada Tuhan, ya. Tapi pertanyaannya adalah, dengan standar yang begitu ketat tadi itu, apakah kemudian Lewi bisa menjalankan ketentuan-ketentuan itu? Seperti kita tahu, ya, imam di era Maliaki tidak bisa memenuhinya. Imam di era Maliaki gagal memenuhinya, ya. Sebelumnya di ayat 8 tadi kita melihat, tetapi kamu ini menyimpang dari jalan, kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaran. Kamu merusak perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini. Oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan, tetapi memandang bulu dalam pengajaranmu, ya. Lewi tidak bisa menjalankan amanat itu dengan baik. Lewi tidak bisa menjalankan ketentuan yang diberikan Tuhan dengan baik. Harusnya seorang Lewi bisa mengajarkan dengan baik. Faktanya seorang Lewi justru menyesatkan orang lain, justru menyesatkan jemaatnya. Harusnya seorang hamba Tuhan bisa menjadi seorang pengajar yang memberikan bimbingan, memberikan arahan, tempat orang mencari ilmu. Tapi di sini imam di era Maliaki justru membuat orang itu tergelincir, bukan kepada track pengajaran yang benar, justru membawa orang tergelincir ke jalan yang keliru, ke jalan yang salah, ya, dengan firman Tuhan, ya. Belum lagi dikatakan bagaimana para Lewi di era itu mengajar itu pandang bulu, ya. Mengajar itu pandang bulu. Harusnya mereka melayani semua orang itu dengan cara yang sama. Harusnya mereka melayani semua orang itu dengan cara yang serupa, ya, sama-sama dengan kesungguhan hati, sama-sama dengan apa yang keluar itu adalah sesuatu yang serius, ya, dalam pengajaran, dalam bimbingan. Tapi nyatanya Lewi waktu itu justru pilih kasih, ya. Lewi saat itu justru pandang bulu, ya. Jangankan memberikan porsi yang tepat kepada semua orang. Kepada orang tertentu dia berani tegas. Kepada orang tertentu dia berani straight. Ini boleh, ini nggak boleh. Tapi kepada orang yang lain lagi dia sepertinya ya relatif, ya, nggak apa-apalah seperti itu. Kan dia punya permasalahan pribadi dan lain sebagainya. Ya nggak apa-apa ini dan itu, ya. Kepada orang tertentu dia tegas, kepada orang tertentu lain lagi kemudian dia
dia permisif. Hati-hati. Cerminan hamba Tuhan, cerminan imam di era Lewi juga bisa menjadi gambaran hamba Tuhan hari ini. Hati-hati. Jangan kemudian hamba Tuhan itu melayani dengan pandang bulu. Kalau ketemu orang kaya yang banyak kasih persembahan sama dia, ngangguk-ngangguk, baik Pak, puji Tuhan, terima kasih, dan lain sebagainya. Ya. Lalu kemudian kalau ketemu orang yang tidak pernah kasih sesuatu sama dia, bahkan untuk salam pun melengos, kata orang Jawa. Ya. Mukanya dialihkan, ya, memalingkan mukanya. Ini sesuatu yang bukan saja tidak tepat, ya, tapi juga melanggar ketentuan yang harusnya dihidupi oleh para Lewi. Ini bukan saja tidak tepat, tapi melanggar ketetapan yang harusnya dihidupi oleh hamba Tuhan, yang adalah Lewi, yang adalah imam tadi. Ya. Dan karena mereka tidak bisa menjalankan ketetapan itu dengan benar, maka Tuhan pun memberikan dampak yang berat, memberikan hukuman yang berat kepada Lewi, kepada imam, kepada hamba Tuhan era itu. Maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini. Oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan, tetapi memandang bulu dalam pengajaran. Mereka dibuat hina, ya. Orang yang dipilih khusus, orang yang kemudian spesial di mata Tuhan, dikhususkan menjadi ganti anak-anak sulung para Israel yang sudah diselamatkan Tuhan ketika Tuhan membunuh sulung-sulung Mesir di era di waktu di Mesir waktu itu, ya. Orang sudah memisahkan secara khusus para Lewi ini untuk menggantikan sulung dari Israel tadi itu dalam suatu perjanjian. Orang yang sudah dipilih khusus, yang menjadi kebanggaan, kini justru diposisikan sebagai orang yang terhina. Gak ada lagi yang bisa dibanggakan, ya. Orang yang dipilih secara khusus, yang kemudian menjadi perwakilan umat Tuhan untuk mengaturkan persembahan kepada Tuhan, yang mengaturkan menjadi perwakilan umat Tuhan untuk meminta pengampunan kepada Tuhan, pendamaian kepada Tuhan. Kini justru posisinya jauh lebih rendah daripada umat yang kemudian dipimpinnya atau diwakilinya. Ya. Ini sangat-sangat memprihatinkan. Sangat-sangat memprihatinkan. Dan kalau kita lihat, sebenarnya ini sudah dibahas. Seperti apa kemudian Tuhan merendahkan para Lewi tadi? Seperti apa Tuhan merendahkan para imam tadi? Ya. Di ayat 3 yang sudah pernah dibahas ditunjukkan bagaimana sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu dan akan melemparkan kotoran ke mukamu, yakni kotoran korban dari hari-hari rayamu, dan orang akan menyeret kamu ke kotoran itu. Tuhan merendahkan dengan cara mematahkan lengan. Baik, tangan adalah fungsi yang paling penting untuk kita beraktivitas dan melakukan sesuatu. Tangan adalah sebuah gambaran, sebuah upaya, sebuah tindakan, sebuah aktivitas yang memerlukan gerak dan lain sebagainya. Dengan adanya tangan, orang bisa melakukan tindakan benar, tapi jangan lupa bisa melakukan tindakan yang salah dan keliru dan berdosa. Ya, begitu juga ketika mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, tangan memiliki peran penting dalam ritual tersebut. Ya, tapi kalau kita lihat, dengan Tuhan mematahkan tangan mereka, ini menunjukkan bahwa Tuhan sesungguhnya melucuti mereka dari aktivitas itu. Tuhan melucuti mereka dari jabatan dengan aktivitas yang menjadi perwakilan umat Tuhan tadi. Orang yang dipilih khusus, sekarang pilihan itu diangkat. Orang yang dipilih khusus oleh Tuhan, sekarang ini apa yang mereka kerjakan tidak lagi diberikan. Saya pikir sesuatu yang memprihatinkan. Ya. Bukan hanya mematahkan lengan, tapi juga kemudian melemparkan kotoran ke mukanya. Lihat, hamba Tuhan, imam itu harusnya dituntut kudus. Karena itu sebelum mereka memintakan pendamaian kepada Tuhan, mereka harus memintakan pendamaian bagi dirinya terlebih dahulu. Hal ini sudah ditulis di Ibrani. Ya. Karena itu mereka harus dituntut kudus. Tapi lihat apa yang terjadi. Ya. Tuhan membuat mereka menjadi najis, ya. Bukan hanya najis, tapi kenajisan itu dipertontonkan, ya. Kenajisan itu ditunjukkan tepat di muka mereka. Jadi nggak bisa bersembunyi dengan kenajisan mereka. Kenajisan
mengetahuinya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dengan kenajisan tersebut, maka mereka tidak layak berada di bait suci. Dengan kenajisan tersebut, mereka tidak layak ada di sisi Tuhan. Dengan kenajisan tersebut, mereka tidak layak menjadi wakil umat Tuhan. Dalam ketiadaan tangan, ya, dia tidak bisa lagi berupaya mengupayakan sesuatu, membuat ritual ini dan itu. Dia tidak lagi bisa menjalankan tugas dan fungsi sebagai imam. Tapi lihat, di dalam kenajisan mereka dibuang. Di dalam kenajisan mereka dibuang dan otomatis tidak bisa menjalankan ritual dan fungsi sebagai seorang imam. Lebih parah lagi, bukan hanya mukanya yang diberikan kotoran, kemudian mereka menyeret, ya, Tuhan dikatakan dihukum kepada mereka itu menyeret imam itu ke kotoran korban. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam sebuah ritual persembahan, ya, imam itu harusnya mendapat sesuatu, mendapat jatah itu yang spesial, ya. Ini sudah diatur di dalam Imamat 7 ayat 34. Karena dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus telah kuambil dari orang Israel dari segala korban keselamatan mereka dan telah kuberikan kepada Imam Harun dan kepada anak-anaknya. Itulah suatu ketetapan yang berlaku bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Harusnya mendapat sesuatu yang spesial, ya, dada dan kemudian paha. Tapi apa yang sekarang yang mereka dapat? Yang mereka dapat justru kotoran. Ya. Bapak Ibu, kotoran hewan kurban itu bukan bicara, mohon maaf, isi perut, tapi juga bicara tentang jeroan dan lain sebagainya. Nah, jeroan dan isi perut itu tidak diikutkan dalam pembakaran, tapi disingkirkan untuk dibawa keluar dan kemudian dibakar secara khusus di sana. Ya. Lihat sekarang, biasanya hamba Tuhan mendapat sesuatu yang khusus, yang spesial. Kini disingkirkan keluar dari mezbah Tuhan dan dianggap sampah seperti sesuatu yang sebelumnya dipinggirkan oleh dia. Yang sebelumnya dibuang oleh hamba Tuhan untuk disingkirkan, tidak layak konsumsi. Ya. Bukan yang terbaik yang kemudian didapatkan oleh imam. Hukuman itu menunjukkan bagaimana yang terbuang itulah yang pada akhirnya diberikan kepada imam. Inilah kemudian yang dikatakan sebagai berkat yang menjadi kutuk. Berkat yang menjadi kutuk. Kenapa? Karena para imam mencemari mezbah Tuhan. Ya. Dia memperlakukan seolah-olah hamba Tuhan, imam ini adalah kotoran. Sama seperti kotoran tadi. Karena mereka mencemarkan hadirat Tuhan, mencemarkan mezbah Tuhan dengan barang-barang yang cacat. Yang sebelumnya kita sudah bahas bersama-sama. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan adalah Raja yang besar yang akan ditakuti, ya. Raja yang besar yang bahkan ditakuti oleh bangsa-bangsa di ayat 6 kalau kita baca. Dan dia dihormati, harusnya pun dihormati oleh umat. Tapi nyatanya justru oleh imam sendiri, imam bangsa pilihan sendiri, kemudian kebesaran Tuhan itu justru dihina setengah mati. Bapak terkasih dalam Tuhan, ini mengingatkan kami sebagai hamba Tuhan maupun calon-calon hamba Tuhan. Ya, para mahasiswa, dengar baik-baik. Panggilan hamba Tuhan itu bukan sembarangan. Ya, tidak mudah, penuh dengan risiko, ya, tuntutan dan konsekuensi yang besar. Ya. Salah bertindak bukan saja kita yang dimurkai, tapi juga umat yang kita layani. Itulah yang terjadi kepada imam-imam di era ini. Karena itu betapa penting menjaga kehormatan Tuhan, betapa penting menjaga nama Tuhan, dan jangan permainkan panggilan Tuhan hanya demi keuntungan pribadi, hanya demi keuntungan sesaat. Kalau Tuhan panggil kamu, respon itu. Percayalah, kalau kemudian Tuhan sudah menentukan kamu, kemanapun kamu berada, Tuhan akan kembalikan ke jalan. Tapi kalau Tuhan mengizinkan kamu keluar dari
berkat-berkatnya, ya, dalam konteks ini menjadi hamba Tuhan, maka ya kita akan dibiarkan jatuh di sana. Itu problematika imam, itu persoalan imam yang begitu luar biasa di era Malaki. Nah, pada bagian ini kita dilihat dipertontonkan juga bukan hanya problematika imam, tapi juga problematika awan. Bicara bukan hanya permasalahan yang imam hadapi, tapi juga di saat yang sama permasalahan yang awam atau umat hadapi. Ya, bukan hanya imam yang dimurkai Tuhan, bukan hanya hamba Tuhan yang dimurkai Tuhan, tapi juga awam atau umat pun kemudian dikecam. Ya, hidup umat pun penuh dengan berbagai pengkhianatan. Saya pikir gini, Malaki menyebut seperti ini. Mengapa kita ini harus berkhianat? Bukankah kita sekalian ini mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah kita ini ada pada satu Allah yang menciptakan kita juga? Lalu mengapa kita ini berkhianat, ya, satu sama lain, ya, dan demikian menajiskan perjanjian kita dengan nenek moyang, ya. Bapak Ibu terkasih dalam besar, ya, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Ada satu hal, ya, setidaknya yang kemudian menjadi pengikat. Ada satu hal yang menjadi pengikat kita ini satu dengan yang lain. Satu Bapa, ya. Ada yang menafsirkan ini Bapa Abraham, tapi Bapa di sini bisa bicara juga tentang satu Tuhan tadi itu, menegaskan bicara tentang satu Tuhan. Kita ini satu perjanjian dengan Abraham, ya. Sama-sama umat Tuhan. Kenapa kemudian saling mengkhianati, saling berkhianat, ya? Kita ini juga sama-sama satu Tuhan yang menciptakan, ya. Harusnya ikatan itu bisa menyimpul kita, mengikat kita, ya, menjadi satu ikatan yang kuat, yang solid. Tapi faktanya yang terjadi adalah justru umat Tuhan saling menghancurkan, umat Tuhan saling mengkhianati, ya. Inilah masalah yang terjadi di era Malaki. Bukan hanya para imam, tapi juga jemaat Tuhan, imamat Tuhan, ya. Bukan hanya imamat Tuhan, tapi juga jemaat Tuhan, umat Tuhan, ya. Bapak terkasih dalam Tuhan, harusnya bangsa Yahudi adalah bangsa yang khusus. Harusnya bangsa Yahudi itu didorong untuk sebagai bangsa yang dalam tanda petik eksklusif, ya, tidak boleh tercemar dengan bangsa lain, ya. Dan karena itu ini mereka kemudian memegang janji berkat itu. Tapi hal ini diabaikan sama sekali oleh umat Tuhan maupun, ya, para imam yang mengizinkan itu terjadi, ya. Mereka justru memihak kepada bangsa lain, ya. Mereka justru bergaul dengan bangsa lain, bahkan mereka menikahi bangsa lain dan pada akhirnya menyembah Allah yang mereka atau orang lain itu sembah. Inilah pengkhianatan itu yang terjadi kepada umat Tuhan, ya. Baik, dalam konteks ini ada dua, setidaknya ada dua bentuk pengkhianatan. Pertama adalah pengkhianatan kepada pasangan, dan kemudian kedua adalah pengkhianatan kepada Tuhan, ya. Kita lihat bagaimana hal ini kemudian ditegaskan, ya. Ini bentuk pengkhianatan yang fatal oleh umat Tuhan waktu itu, ya. Para suami tentu saja yang dimasukkan di sana, para laki-laki yang dimasukkan di sana. Mereka kemudian di ayat 16 menceraikan istri mereka, ya. Kenapa? Karena ada perempuan asing yang mereka lihat lebih cantik misalnya. Ada perempuan asing yang dilihat lebih menarik, ya. Lalu kemudian mereka menceraikan istri-istri Yahudinya, menceraikan istri-istri lamanya dan kemudian menikah dengan perempuan asing itu, ya. Yang terjadi, lihat, bukan hanya mereka menginginkan perempuan asing, tapi juga kemudian menceraikan istri Yahudinya. Dan bukan hanya menceraikan istri Yahudinya, kemudian mereka mengikuti penyembahan berhala para istri Yahudinya. Lihat, ketidaksetiaan dalam sebuah pernikahan kemudian menjadi masalah yang sangat serius, ya. Kehidupan rumah tangga kemudian berdampak kepada relasi dengan Tuhan. Relasi dengan sesama dalam konteks ini adalah relasi dengan pasangan, kemudian berdampak besar terhadap relasi dengan Tuhan. Bukan saja terikat kaitannya dengan pasangan saja, tapi pada akhirnya juga mempengaruhi hubungan mereka dengan Tuhan. Karena itu dari bagian ini kita lihat, di era itu kawin lagi,
poligami, menceraikan istri lama, itu merupakan suatu pengkhianatan kepada Tuhan. Ya, Tuhan, kenapa ini disebut pengkhianatan? Karena Tuhan, kalau kita lihat di ayat 14, Tuhan itu adalah saksi dari sebuah pernikahan. Tapi kemudian orang bisa menceraikan begitu saja. Amsal 2:17 menyebutkan bahwa pernikahan itu adalah suatu perjanjian Allah. Ya, bagaimana Tuhan itu memberkati umat-umatnya, memberkati rumah tangganya, dan umat itu kemudian berdua berjanji, ya, saling kemudian hidup semati, ya, sehidup semati, ya, dalam suka dan duka, dalam sehat dan sakit dan lain sebagainya. Ya. Karena itu Allah yang memberkati keluarga di sana dihina, dihianati oleh suami yang menceraikan istrinya dan berpaling kepada perempuan lain, dan pada akhirnya memeluk Allah-Allah dari bangsa lain itu. Menghina Allah, ya. Karena itu perceraian itu sesuatu yang menghina Allah, ya. Persoalan rumah tangga bukan soal bicara hanya perceraian semata, ya. Ada efek domino di sana, ya. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, ini menjadi semacam peringatan buat kita. Jangan mudah kemudian mengeluarkan kata-kata cerai dari mulut baik suami maupun istri. Jangan pancing-pancing suamimu untuk menceraikanmu. Ya, jangan pernah mengeluarkan kata cerai walaupun kadang kita hilaf misalnya. Jangan sekalipun kata itu keluar. Ya. Karena dengan begitu, dengan kita menceraikan istri kita atau istri meminta suami menceraikan, kita sudah melanggar dan mengkhianati perjanjian dengan Tuhan itu. Dan itu permasalahan yang fatal. Ya. Dengan kita mengikuti omongan bujuk rayu setan, melakukan keinginan mata, menghidupi keinginan mata tadi itu, lalu kemudian berdampak kepada perceraian dan mundur sampai kemudian berdampak kepada melakukan dosa yang berikutnya. Inilah efek domino dari dosa. Berawal dari ketertarikan kepada perempuan lain, ya, ketertarikan kepada wanita yang lain, wanita dari bangsa lain yang mungkin kelihatan berbeda dan lebih menarik, lalu kemudian menjadi pengkhianatan kepada istri, dan bukan lagi pengkhianatan kepada istri, lalu kemudian menjadi pengkhianatan kepada Tuhan. Inilah efek domino dari dosa tersebut. Yang kedua adalah problematika pengkhianatan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam perceraian, di dalam persoalan rumah tangga tadi, ada kawin campur yang kemudian ditegaskan, ini ditolak, ya, ditolak sama sekali oleh Tuhan. Jangan pernah ada kawin campur di sana. Ya, di dalam Keluaran 34 ditegaskan bagaimana orang Tuhan sudah melarang dosa tersebut. Bagaimana Israel itu harus menikah dari satu sukunya supaya dampaknya tidak berakibat kepada menikah memeluk agama Allah lain-lain, ya. Supaya mereka tidak terjatuh, supaya mereka tidak menyembah berhala lain, ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, karena itu dalam konteks ini Tuhan memaksa, Tuhan menginginkan suami harus membuat perjanjian dan mau menguduskan keluarganya, ya. Mau kemudian membawa keluarganya itu kepada Tuhan, dan bukan suami malah menghancurkan rumah tangganya dengan cara menikahi lagi orang dari bangsa lain, orang dari ajaran lain. Ini sesuatu yang fatal. Sebenarnya kenapa sih Tuhan mengecam kawin campur? Ada beberapa alasan. Yang pertama, seperti sudah disebutkan di ayat 10, bahwa hal itu menajiskan perjanjian dengan Allah, ya. Bangsa yang sudah mengikatkan dirinya dengan perjanjian dengan Tuhan, lalu kemudian perjanjian dengan Tuhan itu dinajiskan oleh karena tindakan menduakan, ya. Perjanjian itu dinajiskan dengan tindakan mencari yang lain lagi, ya. Kenapa kawin campur ini dikecam sama sekali oleh Tuhan? Karena ini adalah bentuk dari tindakan berkhianat di ayat 11. Ini adalah bentuk dari perbuatan keji yang melawan Tuhan, ya. Hal ini bukan saja mengkhianati, tapi lebih
mencemarkan perjanjian yang sudah dibuat antara dia dengan Tuhan, ya, mengkhianati perjanjian Tuhan, ya. Kalau kemudian orang mengkhianati perjanjian, dia akan dapat penalti, ya, akan dapat penalti, akan dapat hukuman, konsekuensi di sana, ya. Baik-baik terkasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan, kawin campur juga menajiskan tempat kudus Tuhan, ya. Dan terlebih lagi, kawin campur sesungguhnya adalah menghancurkan rancangan Allah atas rumah tangga. Menghancurkan rancangan Allah atas rumah tangga. Menghancurkan rancangan Allah atas persekutuan yang sejati umat Tuhan. Ya, keluarga umat Allah menjadi hancur. Harusnya tujuan pernikahan yang kudus itu adalah menghasilkan keturunan-keturunan yang ilahi. Dan itu menjadi rusak sama sekali. Karena apa? Persekutuan yang tidak kudus tadi dengan bangsa lain tadi itu melahirkan anak-anak yang najis yang dikatakan di Kejadian 6 ayat 1 sampai 5. Ya. Dan karena itu Tuhan menghukum mereka yang bertindak demikian. Ya. Menghukum mereka yang memutarbalikkan kebenaran seperti demikian. Ya. Bapak-Ibu terkasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan, perceraian itu sebenarnya bukan hanya sekedar sebuah perpisahan. Tapi perceraian adalah sebuah pengkhianatan, baik pengkhianatan kepada pasangan maupun pengkhianatan kepada Tuhan. Dan Israel dikecam karena menduakan Allah seperti ini, karena pengkhianatan mereka seperti ini. Yehuda dikecam sebab mengkhianati Allah, ya. Mereka menyadiskan tempat kudus Tuhan dan kemudian berselingkuh dengan dewi-dewi asing, dengan berhala-berhala asing. Mereka memberikan tempat di hati mereka bagi Allah-Allah yang lain. Karena itu hati-hati. Dan ini diperingatkan Maleakhi pada era waktu itu. Dan demikian juga hari ini. Begitu juga dengan kita. Hati-hati. Jangan kemudian berpikir pragmatis. Kalau di Jawa memang Kristen kan sedikit. Di Jawa Kristen sedikit, lalu kemudian orang itu kalau sudah ketemu cowok ganteng atau ketemu cewek cantik gitu, imannya itu cepat goyah. Ya, kapan lagi nih saya bisa mendapatkan yang seperti ini? Kapan lagi? Ya, di gereja dilihat nggak ada yang memenuhi kriterianya. Ya, pada akhirnya ya pindah agama. Nah, itu banyak yang terjadi di sana. Kalau di sini mungkin sebagian besar kita banyak Kristen, tapi kalau persoalan di Jawa sana ya seperti itu. Di gereja nggak banyak pilihan, ya. Tapi ini yang terjadi. Karena itu jangan pernah berpikir pragmatis hanya demi keuntungan sesaat. Ya, jangan berpikir pragmatis hanya demi keuntungan, ya, mendapatkan sesuatu yang bagus, ya, kualitasnya yang baik dan lain sebagainya. Lalu kemudian menggadaikan iman kita. Dan ini juga kemudian yang seringkali juga terjadi di tempat-tempat lain. Bagaimana banyak umat Tuhan itu kekurangan uang, ya, secara ekonomi ada di level bawah, kemudian berhutang ke kanan kiri, ya, mungkin berhutang kepada orang yang beragama lain, ya, berhutang kepada mereka 1 hari, 2 hari, 3 hari dikasih sampai utangnya menumpuk. Solusi membayarnya ya tidak bisa membayar. Lalu kemudian yang punya uang, ini ada cerita seperti ini juga. Lalu yang punya uang, ya sudah, kamu kalau tidak bisa bayar, masuk aja kepada imanku, maka utangmu akan lunas. Hasilnya, tidak sedikit orang yang berpikir pragmatis menggadaikan imannya dan kemudian mau memeluk iman lain. Hanya demi keuntungan sementara. Menggunakan cara pintas untuk kemudian keluar dari kesulitan dengan menggadaikan iman mereka. Dan ini yang dialami. Mungkin saya pikir persoalan di sini ini bukan hanya di tempat-tempat lain. Mungkin di sini juga seperti itu juga. Ya. Karena itu jangan gadaikan iman kita dengan berselingkuh dengan Allah lain. Jangan gadaikan iman kita dengan hanya supaya mendapat keuntungan di kehidupan kita saat ini semata. Dan orang yang melakukan seperti ini, maka dampaknya, akibatnya adalah besar. Ada dampak dan akibat dari pengkhianatan itu. Ya, kalau kita lihat bagaimana doa mereka diabaikan Tuhan, ya. Walaupun doa mereka disertai perasaan yang emosional sekalipun, disertai
rengekan sekalipun, disertai tangisan, ya tangisan buaya sekalipun, ya. Tapi kalau kemudian walaupun ada tangisan dan lain sebagainya, kalau kemudian mereka tidak bertobat, sama saja, maka Tuhan tetap tidak mempedulikan mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, inilah akibatnya kalau kemudian melanggar ketentuan Tuhan. Yang kedua, bagaimana persembahan mereka tidak diindahkan oleh Tuhan, walaupun sudah memberikan sesuatu kepada Tuhan, membawa persembahan kepada Tuhan, ya, Tuhan tetap menolak dia, ya. Tuhan tidak bisa dibujuk, Tuhan tidak bisa dirayu-rayu, apalagi disogok dan dengan gratifikasi dan lain sebagainya, ya. Dan terparah adalah Tuhan akan melenyapkan mereka yang bertindak seperti itu, ya. Ini sesuatu yang keras, sesuatu yang tegas, ya. Ayat 12, biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang-orang yang berbuat demikian. Sesuatu yang tegas yang ditunjukkan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, lagi-lagi betapa keras, ya, betapa tegas hukuman Tuhan, ya. Tidak bisa buat macam-macam. Kalau kemudian kita sudah menyatakan diri setia kepada Tuhan, janganlah pernah undur dari kesetiaanmu. Kita sudah menyatakan diri mau menjadi hambanya Tuhan, jangan pernah undur dari pernyataan itu. Nasarmu didengar oleh Tuhan. Lagi-lagi betapa keras, betapa tegas hukuman Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, sebenarnya pernikahan bukan hanya sekedar apa yang sedang kita bicarakan, bagaimana perceraian yang dikutuk oleh Tuhan, perceraian yang kemudian dibenci oleh Tuhan. Tapi persoalan sebenarnya Tuhan juga seringkali menggambarkan relasi Dia dengan umatnya itu dalam gambaran rumah tangga. Ya. Pernikahan itu sering digambarkan. Ini kemarin kami coba diskusi dengan Pak Edo. Sebenarnya gimana sih nafsirkan bagian ini? Apa kok ujuk-ujuk di atas itu bicara tentang imam kemudian bermusuhan dan lain sebagainya, dampak dan lain sebagainya. Kok tahu-tahu persoalan rumah tangga? Apa nggak ada kaitannya di atas dengan di bawahnya? Ya, saya mendapat pencerahan, ya, dari Pak Edo kemarin bahwa sesungguhnya pernikahan itu juga sering dijadikan sebagai gambaran antara relasi antara Tuhan dengan umatnya. Ya. Dalam pernikahan, di sana Tuhan itu menuntut adanya sebuah kesetiaan, ya. Menuntut agar umat tidak selingkuh, ya, tidak menduakan Dia. Tuhan tidak mau diduakan, ya. Karena itu pada dasarnya Tuhan itu kemudian tidak pernah menghendaki adanya sebuah perceraian, baik perceraian dalam artian yang literal maupun perceraian sebagai sebuah gambaran relasi dirinya dengan umatnya. Ya. Tuhan tidak pernah menghendaki keterpisahan dirinya dengan umat pilihannya. Tapi yang sering terjadi adalah umat Tuhanlah yang seringkali berbuat demikian. Tapi kalau kita baca di atas, Tuhan tidak pernah berubah setia kepada kita. Karena itu bagian pagi hari ini bukan hanya mengingatkan betapa Tuhan membenci perceraian dalam konteks yang literal, bicara tentang kehidupan rumah tangga. Tuhan juga membenci keterpisahan dirinya dengan kita, umat Tuhan yang sudah dipilihnya. Itu jangan pernah undur, jangan pernah kemudian menggadaikan iman kita dari pimpinan dan panggilan.